Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Diinformasikan kepada seluruh pengerja dan jemaat GBI Rayon 18 yang belum mengikuti Beyond Success, segera mempersiapkan diri dan mendaftar untuk mengikuti Beyond Success. Daftarkan diri Anda di sekretariat bersama Bapak PDP Joshua P. Simamora di nomor 0812 9343 5593. GBI BTC Rayon 18 mulai bulan Oktober 2024 akan ada perubahan jadwal ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 9 pagi dan ibadah kedua dimulai pukul 11 pagi. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. GBI Rayon 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 1 siang bertempat di GBI Cibitung. Ibadah MDPJS ICC akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di SICC Sentul. Ibadah MDPJ Rayon 18 akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Mega Bekasi. Shalom, Shalom Bapak Ibu semua. GBI Rayon 18 rindu mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikuti perjalanan Bible Study ke Turki selama 10 hari mulai tanggal 13 sampai dengan 22 November 2024 dengan pembimbing Bapak Rohani kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Andi Markus. Hanya dengan biaya 18,8 juta dan hanya untuk 20 orang pendaftar pertama. Setelah itu harga tidak mengikat. Kami tunggu segera pendaftaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa, sedang menggalang dana dengan menjual kaos Bangkit Jadi Teranglah. Dan ada beberapa varian warna dan ukuran sesuai selera. Bapak Ibu dapat memesannya di counter depan dengan harga Rp75.000. Dengan Bapak Ibu membeli kaos tersebut, otomatis Bapak Ibu sudah membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari yayasan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu saya kasihi. Puji Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Berarti satu perayaan Natal yang akan kita rayakan bersama. GBI Mega Bekasi kita akan merayakan Natal di mana Natal tanggal 24 dan tanggal 25 kita akan ada ibadah Natal dan tanggal 31 kita akan ada ibadah tutup tahun dan tanggal 1 kita akan ada ibadah buka tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak semua jemaat bisa kontribusi aktif di dalam acara Natal kita dengan cara membeli kupon yang seharga Rp50.000 ini dari panitia. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikut membeli kupon ini. Dan setiap kali Bapak Ibu membeli kupon ini jangan dibuang, disimpan sampai nanti acara Natal. Panitia akan memberikan apresiasi berupa door prize yang akan diikuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu kita akan ada buku agenda dan juga ada sponsorship. Untuk Bapak Ibu yang punya perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklankan usahanya supaya bisa menjadi sponsor dari acara Natal kita, dan juga untuk buku agenda, Bapak Ibu di sini sudah ada daftar harganya. Bapak Ibu bisa minta proposal ini dengan pengerja yang ada di gereja, sehingga Bapak Ibu bisa berkontribusi di dalamnya, dan saya percaya Bapak Ibu bisa baca lebih detail dan Bapak Ibu bisa dapatkan informasi yang lebih detail. Dan saya mengajak semua jemaat Tuhan, ayo kita berkontribusi bersama-sama, dan ini adalah perayaan Natal kita bersama tahun 2024. Doa saya dengan Bapak Ibu ikut kontribusi, Bapak akan diberkati, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyelesaikan amanat akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bergabung di ibadah online GBI Rayon 18. Kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami di dalam ibadah online ini. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur bagimu ya Bapa, karena Engkau yang telah memberkati kami berlimpah-limpah. Ya Bapa,
kami mau masuk di dalam ibadah online ini. Mari kami mohon jamahan-Mu, berkat-Mu, lawatan-Mu atas kami, atas setiap kami yang bergabung di dalam ibadah ini. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jamahan-Mu, lawatan-Mu atas jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, amin saudara. Kita punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup bersiap kita. Siapa di antara kita merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan ya bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Dengan segenap hati kita mari sama-sama katakan. Walau dunia berubah,
namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat sungguh penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Amin. Sempurna Tuhan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, Kau satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu dengan percaya, katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, amin. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Mari lebih lagi saudara, dengan iman percaya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat, kami merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai setiap umat-Mu di setiap langkah kami ya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Sampai selamanya kami mau tetap katakan Engkau Tuhan satu-satunya. Ya, mari jemaat Tuhan lebih lagi bagi Tuhan. Sampai detik Kaulah Tuhan, ya, dengan segenap
hatimu saudara, dengan segenap pengharapanmu kepada Tuhan. Sampai detik ini sungguh kami melihat ya ada penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sampai saat ini Tuhan, amin, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya, satu-satu. Mari satu kali lagi jemaat Tuhan, sambil angkat tangan kita katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kami berikan tepuk tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami berikan sorak-sorai kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan hanya pada-Mu Tuhan. Sebab Kau satu-satunya, Kau Tuhan, Kau Allah kami yang menyertai kami. Pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan, sembah Dia, naikkan syukur-Mu, pujian-Mu, penyembahan-Mu kepada-Nya. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya
Haleluya. Kami mau terus Tuhan datang dengan syukur, membawa ucapan syukur kami akan karya-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lagi GBI Mega Bekasi. Ku mau selalu ya Tuhan, kami rasakan Engkau baik Tuhan. Saat ini kami merasakan kebaikan-Mu selalu dan selalu. Kau membuatku Mari jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku mau selalu. Kau membuatku berharga. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Lebih lagi dengan segenap hati kita, mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu Tuhan, Tuhan amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan segenap hati kita lebih dahsyat lagi saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan iman kita nyatakan saudara, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua anugerah-Mu Tuhan gak pernah gagal mempesona setiap hidup kami. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh tengok kanan kirinya saudara, katakan Yesus kita dahsyat. Sama-sama nyatakan saudara. Bagai Bapa melindungi anaknya,
ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Percaya, katakan amin. Lebih dahsyat lagi saudara, sama-sama kita nyatakan, come on. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku. Mari percaya dengan imanmu saudara. Akan lagi menggetarkan hatiku, sebab kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Lambaikan tanganmu tinggi, come on. Oh bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada ku takut. Sama-sama, come on. Oh bila ku di dalammu, bila kau bersamamu, kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tepuk tangan semua. Kita percaya Dia Allah yang bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya. Boleh kita satukan tepuk tangan kita saudara sama-sama, come on. Haleluya. Boleh Mega Bekasi dengan iman sama-sama, come on. Oh bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi saudara. Sama-sama. Bila ku di dalammu, bila ku bersamamu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Everyone come on. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, tiada yang menjadi lawan kami. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. One more time, come on. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Oh, oh. Sumber pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Boleh kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan, come on. Mega Bekasi siap beli lagi bagi Tuhan, amin. Siap lebih lagi bagi Allah kita, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, come on. Biar siang hari ini kita nyatakan Yesus yang termulia, amin. Come on, come on. Sama-sama nyatakan. Dalam-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku.
keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Here we go. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Katakan hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu. Boleh kita angkat tangan kita tinggi sama-sama saudara, come on. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Tepuk tangan semua. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, biar Kau ditinggikan Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan siang hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's. Satu kali lagi dengan iman. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu berpancar. Kami nyatakan, oh kami nyatakan, Yesus mulia. Segala yang ada
Yesus, kemuliaan bagimu. Ada dengan segenap hatimu, sama-sama nyatakan saudara. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu. Itu yang ku perlu. Kau sumber sukacita, sumber penghiburanku. Amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Sebab itu Tuhan, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Mari lebih dahsyat lagi. Sebab itu Yesus. Ku bersyukur atas kebaikanmu Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya! Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna.
Apa yang dimaksudkan dengan pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang, dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita. Dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone.
Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh ya berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, curahkan pengurapan-mu saat ini. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
terima kasih. Oh, Kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, Kau sediakan bagi kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Pak Niko, dan beserta keluarganya, dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Hari ini biarlah Engkau yang bekerja buat tiap-tiap mereka Tuhan. Engkau berkati pembina kami Tuhan dan wakil-wakilnya. Engkau berkati keluarganya, berikan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Allah. Dan Engkau yang bekerja ya Tuhan, pelayanannya Bapa, Engkau yang terus melakukan mukjizat-Mu terjadi buat Pak Niko dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Niko dan wakil-wakilnya kepada Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa buat gembala kami, Pak Andi Markus ya Tuhan. Engkau berkati Pak Andi dan keluarganya ya Bapak, dan wakil-wakilnya.
Tuhan yang bekerja ya Tuhan lewat pelayanannya, kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan darah Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan gembala kami ke tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Engkau yang terus bekerja untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan keamanan ya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan ya Tuhan. Engkau memberikan ya Tuhan suatu kesatuan bangsa kami ya Bapa. Lingkupi bangsa kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga ya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh bangsa kami, Engkau yang membuat berhasil ya Tuhan. Keamanannya, ekonominya ya Tuhan, bahkan perairannya ya Tuhan, daratan dan lautan Engkau berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bekasi ya Tuhan, di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau yang terus bekerja untuk Bekasi. Biarlah Bekasi banyak jiwa diselamatkan. Bekasi Tuhan memenuhi setiap panggilan-Mu Bapa. Berkati Bekasi ya Tuhan. Kami menyerahkan Bekasi kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini kepada Engkau ya Bapa. Dan kami berterima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, kami ada di sini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita menerima berkat yang berasal dari hamba-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.